Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih. Siapa sih hari ini yang tidak hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua, jadi kita semua bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang materi gaya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak gaya itu apa? Gaya itu adalah, sebelum Ibu kasih tahu, Ibu mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih melihat orang yang mendorong mobil, menarik sesuatu dan melakukan dorongan pada suatu benda? Siapa di sini yang di rumahnya sering main sepeda? Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan atau sering melakukan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi gaya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian gaya. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah, perubahan gerak, dan wujud bentuk benda. Gaya juga dapat menyebabkan perubahan posisi. Apabila kita menarik atau mendorong suatu benda, itu sama aja kita memberikan suatu gaya terhadap benda tersebut. Gaya juga tidak dapat dilihat, tapi dapat kita rasakan pengaruhnya. Gaya memiliki jenis-jenis. Nah, kita di sini akan belajar tentang 6 jenis gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan atau dilakukan oleh tubuh kita. Gaya otot ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti saat kita sedang mendorong meja, saat kita mengayuh sepeda, dan saat kita sedang berolahraga. Lalu, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi antara dua permukaan yang saling bergesekan. Besar kecilnya suatu gesekan ditentukan dengan halus atau kasarnya suatu permukaan. Semakin halus suatu permukaan, maka akan semakin kecil gaya yang dilakukan dan semakin kecil pula gesekan yang dilakukan atau gesekan yang terjadi. Gaya gesek juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada saat kita menendang bola di permukaan yang halus dan di permukaan yang kasar, maka akan terlihat perbedaannya. Pada saat kita menendang bola di permukaan yang halus, maka laju kecepatan bola tersebut akan berjalan cepat dan gaya yang kita berikan akan lebih sedikit. Dan pada saat kita menendang bola di permukaan yang kasar, maka laju permukaan bola tersebut akan lambat dan gaya yang kita berikan kepada benda tersebut atau kepada bola tersebut akan lebih besar. Nah, itulah contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari tentang gaya gesek. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada gaya pegas. Apa sih gaya pegas itu? Kalian pada tahu nggak gaya pegas itu apa? Gaya pegas merupakan kekuatan yang timbul akibat adanya pegas yang direnggangkan. Gaya pegas terjadi karena adanya benda yang memiliki sifat elastis. Nah, untuk mencontohkan gaya pegas, Ibu di sini mempunyai benda yang dapat kita praktekkan atau dapat kita terapkan dalam melakukan gaya pegas. Ini ada penggaris dan ini ada penghapus. Pertama-tama kita taruh penggaris pada setengah sisi meja, lalu kita taruh penghapus di atasnya. Salah satu dari contoh gaya pegas. Itu adalah gaya yang muncul akibat keelastisan suatu benda. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang gaya yang keempat, yaitu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan kekuatan bumi untuk menarik suatu benda ke bawah. Di sini, Ibu akan mencontohkan salah satu dari gaya gravitasi. Nah, salah satu dari contoh gaya gravitasi yang kalian ketahui itu kalian bisa lihat pada buah yang jatuh dari pohonnya. Itu merupakan salah satu contoh dari gaya gravitasi. Di sini Ibu juga akan mencontohkan dengan benda nyata agar kalian dapat memahami. Ibu di sini ada kertas yang sudah Ibu
kepalkan. Kertas apabila dijatuhkan, maka dia akan jatuh ke bawah. Sama saja dengan buah yang jatuh dari pohonnya. Itu merupakan yang disebut juga dengan gaya gravitasi atau gaya tarik bumi untuk menarik suatu benda ke bawah. Nah, yang selanjutnya adalah gaya magnet. Apa sih gaya magnet itu? Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh kekuatan magnet untuk menarik suatu benda. Magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung besi dan logam saja. Magnet tidak dapat menarik benda yang mengandung plastik atau kertas. Ibu akan mencontohkan tentang bagaimana sih cara kerjanya suatu gaya magnet tersebut. Nah, di sini Ibu ada magnet dan di sini juga Ibu ada besi. Kita akan melihat reaksi atau suatu peristiwa yang dihasilkan oleh gaya magnet. Magnet akan menarik benda yang mengandung besi dan logam. Contohnya seperti ini. Dia akan menarik benda tanpa menyentuhnya. Ini adalah contoh dari gaya magnet. Yang keenam adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis merupakan kekuatan benda yang bermuatan listrik untuk menarik suatu benda. Nah, itu adalah jenis-jenis gaya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi gaya agar kalian dapat mudah dan memahami tentang materi gaya ini. Silakan ditonton. Contoh gaya berupa tarikan, di antaranya gaya kuda menarik kereta, gaya anak mengangkat timba air, dan gaya anak menarik benang layang-layang. Contoh gaya yang berupa dorongan diantaranya gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak baksonya. Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Menggerakkan benda diam, contohnya yaitu bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Hal ini terjadi karena bola yang diam mendapat gaya dari tendangan kaki. Mempercepat gerakan, contohnya yaitu saat motor yang sedang melaju, kemudian gas ditambah, maka motor akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan ditambahnya putaran gas, terjadi tambahan gaya pada mesin motor. Memperlambat gerakan, contoh keadaan ini adalah saat motor melaju kencang kemudian direm, maka gerak motor akan menjadi pelan atau diam. Hal ini terjadi karena adanya gaya hambat pada roda. Gaya hambat tersebut berupa gaya gesek antara kanvas rem dan juga dengan ban. Besar kecilnya gaya bergantung dari sumber gayanya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang besar, sedangkan sumber gaya yang lemah akan menghasilkan gaya yang kecil. Contohnya, dorongan anak kecil tak mampu menggeser lemari. Hal ini karena gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Lain halnya dengan dorongan orang dewasa yang dengan mudah menggerakkan lemari. Hal ini karena gaya dorongnya lebih besar dari berat lemari. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Setelah kita menonton video tadi, selanjutnya Ibu akan memberitahu kalian bahwa gaya juga memiliki sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang pertama itu adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya bisa kita lihat pada tanah liat yang dapat diubah-ubah bentuknya menjadi seperti vas bunga dan lain-lain. Lalu yang kedua, gaya dapat merubah benda yang diam menjadi bergerak. Apabila kita menendang suatu bola yang tadinya diam, maka berarti kita memberikan gaya terhadap bola tersebut dan bola tersebut pasti akan menjadi bergerak. Yang ketiga
ketiga adalah mengubah arah benda, dan yang keempat adalah mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya itu, apabila saat kita mengendarai sepeda, maka semakin cepat kita menggoesnya, maka akan semakin cepat juga sepeda itu melaju. Lalu, gaya juga memiliki pengaruh terhadap gerak dan benda. Pengaruh yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda, dan yang kedua, gaya dapat merubah kecepatan benda. Yang ketiga, gaya dapat merubah arah benda. Yang keempat, gaya dapat merubah benda yang dia menjadi bergerak, dan gaya dapat merubah benda yang bergerak menjadi diam. Itu adalah sifat-sifat gaya dan pengaruh gaya terhadap bentuk benda dan terhadap suatu gerak. Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang materi gaya, Ibu beri waktu kepada kalian untuk bertanya. Siapa yang di sini tidak paham, silakan tunjuk tangan. Gak ada ya, Ibu harap kalian paham semua. Selanjutnya, Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, jika sudah bergabung bersama kelompoknya, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok yang berisi kegiatan atau langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan dalam kerja kelompok kita kali ini. Kita akan melakukan percobaan tentang gaya. Nanti kalian akan mempresentasikannya atau mendemonstrasikannya. Ibu di sini akan membagi benda-benda konkret atau benda-benda yang berhubungan dengan gaya, tergantung dengan kelompok yang tergantung dengan lembar kerja yang kalian dapat. Ini adalah salah satu contoh benda yang dapat kita presentasikan atau dapat dipresentasikan oleh kelompok 1 nanti. Ini adalah contoh dari benda yang harus kelompok 2 selesaikan atau nanti yang hasilnya dapat dipresentasikan oleh kelompok 2. Dan ini adalah benda yang harus diselesaikan atau harus diketahui gaya apakah ini oleh kelompok 3. Dan yang terakhir, ini adalah benda yang harus kelompok 4 pecahkan kenapa ini bisa disebut dengan gaya tersebut. Langkah-langkahnya semuanya ada di dalam kertas ini. Silakan mengerjakan. Nah, waktu kalian mengerjakan tugas kelompoknya sudah habis. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan tentang hasil kegiatan atau percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu kepada kalian tentang gaya otot. Pertama, Ibu di sini ada mobil-mobilan. Ibu mendorong mobil-mobilan ini menggunakan tangan Ibu. Itu berarti Ibu memberikan gaya kepada mobil ini sehingga mobil ini dapat berjalan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan gaya otot. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kegiatan kelompok yang telah dilakukan tadi. Oke anak-anak, jadi selesai sudah presentasi kita dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Selanjutnya Ibu minta kepada anak-anak semua untuk mengambil setiap hasil kesimpulan dari setiap kelompok, kemudian kalian menulisnya di buku catatan kalian agar kalian dapat memahami secara keseluruhan tentang jenis-jenis gaya yang kita pelajari pada hari ini. Ibu beri waktu kepada kalian untuk menulis secara ringkas saja, tidak usah panjang-panjang, materi yang sudah kelompok 1 sampai 4 selesaikan pada kegiatan ini. Oke anak-anak, baiklah jika sudah, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, gaya merupakan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Gaya ini terdiri menjadi 6 atau jenis-jenisnya ada 6 sesuai yang kita tadi pelajari. Ada
gaya otot, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, dan yang terakhir ada gaya listrik statis. Gaya juga memiliki pengaruh dan sifat-sifat tersendiri, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.